Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam konsol kesehatan sekitar THT ya, telinga, hidung dan tenggorokannya, bersama Dr. Amir Hamzah. Dok, kalau kemarin kita sudah membahas kesehatan telinga, dan kali ini kita akan membahas terkait kesehatan hidung. Nah, kan banyak hal dok, akibat daripada sakit hidung itu suara berubah ya, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya apa saja jenis-jenis penyakit yang menyerang hidung dok? Ya, kalau kita mulai dari yang paling umum ya, yang paling umum itu seperti Ya. Alergi ya, orang biasanya hidungnya sering meler kena cuaca dingin atau makan makanan tertentu, gatel biasanya kan. Nah, dari alergi ini itu sebenarnya gejalanya ringan ya, dari ringan bisa sampai hingga berat. Namun berkepanjangan dia dapat menyebabkan timbulnya polip biasanya. Polip. Nah, dan polip ini bisa menyumbat saluran-saluran drainase di hidung yang ujung-ujungnya mengakibatkan peradangan yang kita sebut dengan sinusitis. Jadi karena asal mulai dari hidung, kita sebutnya dengan rhinosinusitis. Bisa dengan polip atau tanpa polip. Nah, jika memang sudah terjadi infeksi pada daerah sinus, itu bisa merubah suara. Oh itu ya. Nah, karena daerah sinus itu sebenarnya ada beberapa fungsi seperti meringankan beban dari tengkorak kepala kita sampai dengan resonansi suara. Nah, jadi makanya suara kita bisa berbeda-beda. Ini salah satu efeknya karena sinus kita itu bentuknya berbeda-beda. Perbasalahan lingo, suara berubah. Ya, jadi karena adanya penuh daerah sinus itu sehingga suara pun jadi berubah, bisa jadi sengau ya. Atau karena hidungnya tersumbat sehingga tidak bisa mengucapkan huruf-huruf seperti M, N. Nah, karena kan itu kan membutuhkan resonansi suara dari hidungnya. Jadi itu tersumbat, makanya suaranya juga jadi sengau gitu. Selain daripada karena alergi, ya kita pasti apalagi dok yang bisa menyerang hidung? Selain daripada alergi, dengan gejala yang serupa seperti dengan alergi itu, seperti halnya infeksi virus atau bakteri bisa saja terjadi ya. Namun infeksi virus atau bakteri itu biasanya gejalanya lebih berat daripada sekedar alergi. Ya. Apalagi kalau umpamanya dia bakteri itu dia bisa menjalar bahkan dari gigi kita itu sangat dekat dengan sinus, hanya berbatasan dengan tulang tipis. Jika terjadi infeksi dari daerah gigi, itu infeksi bisa menjalar ke daerah sinus. Itu ditandai dengan adanya gejala hidung tersumbat ya. Sekret keluarnya bisa dengan kuning, namun di salah satu hidung saja biasanya. Kemudian adanya gejala hilang penciuman. Itu karena apa? Hilang penciuman itu karena udara itu turbulensinya ke daerah epitel untuk menangkap reseptor bau itu terhambat. Oh itu ya. Nah, jadi daerah atas ini ada reseptor untuk mencium bau. Karena hidungnya tersumbat, mukosanya sembab, bengkak semua mukosanya, sehingga turbulensi udara untuk mengantarkan bau ke atas itu terganggu. Nah, dengan dari yang bakteri ini dia biasanya lebih berat, bisa ada gejala demam tinggi ya, bahkan sampai dengan komplikasi seperti ke daerah mata. Oh itu ya. Kan ini dok, kan penyumbatan ini kan kadang dari lendir, bahkan keluar darah. Nah ini gimana? Ya, kalau dengan keluar darah kita tidak hanya curiga bahwasannya itu sekedar infeksi. Apabila dia sudah keluar darah dan apalagi kalau seumpamanya dia berulang, pada satu sisi hidung kita harus curiga itu suatu massa atau tumor. Jika pada anak-anak ya, dia keluhan mimisan berulang disertai dengan hidung tersumbat, kita harus curiga bahwasanya itu suatu angiofibroma juvenil. Angiofibroma juvenil ini merupakan tumor jinak yang terjadi pada anak-anak ya, pada usia muda, apalagi lebih sering pada laki-laki ya, anak laki-laki ya. Namun bukan kita jangan tertipu dengan kata jinaknya, karena dia sangat mendestruksi, bisa mengakibatkan tulang-tulang itu bisa dimakan sama dia, dan itu sangat
operasi itu sangat-sangat beresiko karena itu tumor pembuluh darah. Jadi saat kita operasi itu harus kita persiapkan dengan matang dan kita edukasi keluarga maupun pasien dengan baik sehingga operasi bisa berjalan dengan baik nanti. Kalau pada usia dewasa bisa saja kita curiga itu suatu masa sinonasal ya, tumor sinonasal yang biasanya mengenai daerah sinus, tumor, sehingga dia bisa terdapat penonjolan ke daerah kavum-nasi, hidung tersumbat. Nah, kemudian hidung bisa keluar darah atau mimisan dan keluar lendir. Itu kalau dibiarkan lama kelamaan, dia akan bisa menyebar ke rongga mata dan bisa menyebabkan wajahnya nampak bengkak. Itu ya. Ini dok, antar organ ini kan yang terdekat ya. Seperti karena penyakit mata, karena penyakit tenggorokan, karena penyakit telinga, apa itu bisa terkomplikasi oleh hidung atau yang menyerang hidung atau tidak? Bisa sekali. Jadi penyakit di hidung apabila dia bisa saja mengakibatkan komplikasi ke telinga. Telinga itu berupa OMSK, OMK, otitis media, ya. Atau bisa saja ke daerah mata karena rongga hidung sinus ke mata itu hanya dilapisi juga dengan tulang tipis, lamina papiraceae namanya. Apabila itu tergerus bisa mengakibatkan infiltrasi ke daerah mata. Daerah gigi seperti saya sebutkan tadi, gigi infeksi itu bisa mengakibatkan peradangan sampai ke daerah sinus. Oh, bisa saling terhubung. Saling terhubung dan bisa saja saling apa itu istilah dokter itu komplikasi ya. Sama bisa dari hidung ke mata dan organ lainnya atau betul. Sebaliknya dari penyakit mulut, penyakit mata bisa kembali ke hidung begitu ya. Ini dok yang terakhir. Penyakit hidung ini yang sampai harus dioperasi itu ketika sudah terjadi sakit apa? Oke. Jika kita sudah seperti yang tadi yang ringan ya, alergi, terjadi rinitis, akhirnya menjadi sinusitis, jika tidak ada kemajuan dalam pengobatan lebih dari 12 minggu biasanya ya, 3 bulan dengan pengobatan yang adekuat sudah kita obati namun tidak ada kemajuan dari 12 minggu, itu harus kita pertimbangkan untuk dioperasi dengan pemeriksaan terlebih dahulu seperti CT scan. Ya. Namun jika ada infeksi pada daerah sinus yang sifatnya unilateral, hanya sebelah, ya, kita berikan pengobatan, namun tidak ada kemajuan dalam waktu kurang dari 2 minggu, itu juga sudah harus kita persiapkan untuk operasi karena kita curiga itu suatu infeksi yang tidak biasa, ya. Bukan karena diakibatkan oleh polip atau bukan diakibatkan oleh alergi. Jadi itu harus kita anggap lebih serius, ya. Kemudian apabila ada benjolan di daerah hidung dan disertai dengan mimisan, hidung tersumbat, kita harus lebih curiga. Setelah dilakukan pemeriksaan kita harus lebih curiga itu suatu massa dan harus segera kita operasi untuk kita tegakkan diagnosanya gitu. Sekarang dok, setelah didiagnosa kan dokter akan melakukan tindakan medis nih. Coba dijelaskan tindakan medis secara bertahap sampai ke tindakan medis yang harus melakukan operasi. Oke. Jadi dari pertama pasien dengan gejala ringan ya, kita biasa terapi dengan terapi cuci hidung dengan saluran NaCl dengan obat-obatan semprot hidung steroid ya, yang kita batasi biasanya hanya dalam pemakaian 3 bulan. Setelah kita evaluasi ternyata tidak ada kemajuan, kita harus lakukan pemeriksaan yang namanya CT scan. Kita lihat apakah masih terjadi peradangan di daerah dalam, apakah sudah terjadi komplikasi ke daerah lain. Ya. Kemudian obat yang tadi kita berikan sebelumnya juga sebagai persiapan untuk kita lakukan operasi agar vaskularisasinya tidak begitu banyak karena proses radang ya. Begitu sudah kita lihat dan memang masih terjadi penumpukan cairan di situ, kita harus edukasi pasien ibu bahwasanya cairan itu harus kita keluarkan atau kita bersihkan drainasenya dengan cara operasi. Ya. Silakan dok kalau ada hal-hal yang disampaikan untuk mengedukasi masyarakat terkait kesehatan hidung. Kepada masyarakat ya, kita apalagi sekarang ini sebenarnya sudah mungkin
gejala-gejala hidung yang ringan sudah terkompensasi karena adanya kita sudah sering pakai masker kan. Jadi gejala-gejala hidung ringan mungkin saja sudah banyak yang berubah karena pola hidup yang baik dari masyarakat. Namun jika terdapat gejala-gejala hidung yang seperti hidung berdarah sering berulang, ya, itu harap untuk diperiksakan. Ya. Kemudian apabila terjadi reaksi alergi, ya, alergi debu atau apa, itu yang paling utama yang harus kita jaga bukan obatnya, yang harus kita jaga adalah faktor pencetusnya. Jangan sampai obat itu hanya bersifat merelief, mengurangi gejala, ya. Namun faktor pencetus adalah yang paling utama yang harus kita jaga. Oke, makasih dok. Jadi demikian saudara pemirsa dimanapun Anda berada, konsol kita bersama Dr. Amir Hamzah. Beliau adalah residen untuk THT di Universitas Sriwijaya Palembang. Sampai jumpa lagi pada pembahasan tenggorokan pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.